Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Laila Alawiyah, NIM 2005520094, dan rekan saya. Saya Mahmudah Wulan Verina dengan NIM 200555200092. Kami dari kelas akuntansi B1 Universitas Tengku Semarang akan menyajikan materi mengenai SKAI dan SPFAIB untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah audit internal bank yang diampu oleh Bapak Arief Gunawan. Baik, kita mulai saja materinya. Materi pertama yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pokok-pokok pembahasannya ada 9, yaitu yang pertama, kewajiban bank memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Yang kedua, kompetensi, independensi, integritas, dan objektivitas SKAI. Yang ketiga, penyusunan rencana audit tahunan dan cakupan aktivitas audit intern. Yang keempat, tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit dalam pelaksanaan audit intern. Hubungan SKAI dengan pihak lainnya. Yang keenam, fungsi SKAI dalam grup atau perusahaan induk. Yang ketujuh, penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan audit intern. Yang kedelapan, penyampaian laporan pelaksanaan audit intern kepada OJK. Terakhir, sanksi dan ketentuan peralihan. Audit intern. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, kegiatan, atau sifat operasional, dan tingkat kompleksitas bank. Yang dilakukan oleh SKAI dituangkan dalam standar prosedur pelaksanaan fungsi audit intern dan didukung oleh metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Struktur, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris, kemudian disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan yaitu Direktur Kepatuhan. Kemudian Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Struktur, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. SKAI mempunyai wewenang paling sedikit. Yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Yang ketiga, mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Yang keempat, melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Yang kelima, mengikuti rapat yang bersifat strategis. Kemudian tugas pokok SKAI paling sedikit yaitu yang pertama, membantu tugas direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui pemeriksaan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sumber daya dan dana. Yang keempat,
memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Fungsi Kepala SKAI. Kepala SKAI wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Kompetensi Kepala SKAI dapat dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit. Kemudian fungsi Kepala SKAI. Tanggung jawab Kepala SKAI yaitu yang pertama memastikan pelaksanaan fungsi audit internal telah sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal dan kode etik audit intern. Yang kedua, memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI. Yang ketiga, memastikan anggota SKAI untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan serta pelatihan lainnya. Yang keempat, pada penggunaan jasa pihak ketiga, untuk aktivitas audit intern, memastikan yaitu terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI. Kemudian penggunaan jasa pihak ketiga tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI. Kemudian pihak ketiga mematuhi piagam audit intern bank. Yang kelima, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Yang keenam, menyusun rencana audit intern tahunan. Yang ketujuh, memastikan anggota SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai dengan rencana audit. Yang terakhir yaitu bagi bank yang merupakan perusahaan induk, yaitu menentukan strategi pelaksanaan audit intern untuk grup atau perusahaan induk, kemudian menentukan organisasi audit intern, baik pada tingkat perusahaan induk maupun perusahaan anak. Terakhir, merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan quality assurance. Independensi dan objektivitas. Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan standar yang berlaku. Objektif yaitu rotasi secara berkala, penugasan pekerjaan kepada anggota SKAI untuk mempertimbangkan masa cooling off yang memadai. Kecakapan dan kompetensi. SKAI wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain secara kolegial untuk mendukung pelaksanaan fungsi audit intern. SKAI wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Di antaranya yaitu mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, kemudian mengikuti perkembangan produk-produk baru dari perbankan, dan terakhir mengikuti serta memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan. Etika profesional. Yang pertama, SKAI wajib memiliki integritas yang tercermin dalam hal-hal sebagai berikut. Yaitu dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya, kemudian menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya, menghindari benturan kepentingan, mengimplementasikan kode etik audit intern.
Yang kedua, kode etik wajib disetujui oleh komite audit yang paling sedikit mencantumkan prinsip objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan integritas. Piagam audit intern. Kedudukan SKAI memiliki perubahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI serta hubungannya dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya. Begitu juga dengan kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset bank lainnya, meliputi tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. Kemudian ruang lingkup kegiatan audit intern memiliki perubahan yang pertama tujuan dan ruang lingkup fungsi audit internal. Kemudian kewajiban SKAI untuk mengkomunikasikan hasil audit dan mekanisme pelaporannya. Dan ketiga, yaitu persyaratan untuk mematuhi standar prosedur pelaksanaan fungsi audit internal. Existing yang terakhir, yaitu pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditing. Memiliki perubahan, yaitu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI jika diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lainnya. Piagam audit intern menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas yang pertama pelaksanaan audit, yang kedua inisiasi komunikasi dengan pihak yang diaudit pada bank, yang ketiga pemeriksaan aktivitas bank, yang keempat kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi yang risalah pertemuan manajemen. Piagam audit intern disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit. Cakupan aktivitas audit intern. Kegiatan SKAI, pemeriksaan dan evaluasi terhadap yang pertama, efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola untuk kondisi saat ini, dan potensi risiko di mana yang akan datang. Yang kedua, keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah pengamanan budget. Rencana audit tahunan harus disetujui oleh direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Kemudian disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif, mencakup kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan, kemudian manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan keuangan. Kemudian yang terakhir, bank mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana audit tahunan. Tanggung jawab direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, direksi bertanggung jawab. Yang pertama, mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. Yang kedua, menginformasikan kepada SKAI terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional
dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dikomunikasikan dalam tahap awal sebelum inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional direalisasikan. Yang ketiga, memastikan bahwa telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI. Yang keempat, memastikan bahwa Kepala SKAI memiliki sumber daya, anggaran, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana audit tahunan. Dalam rangka pengendalian internal, Dewan Komisaris wajib yang pertama, memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, mereview efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI, paling sedikit sekali dalam setahun. Yang ketiga, mereview kinerja SKAI. Yang keempat, menunjuk quality assurance independent dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, komite audit bertanggung jawab, yaitu yang pertama memantau dan mereview efektivitas pelaksanaan audit intern bank, mengevaluasi kinerja SKAI, kemudian memastikan bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, auditor eksternal, otoritas jasa keuangan, dan komite audit. Yang ketiga, memastikan bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, auditor, eksternal, otoritas jasa keuangan, dan komite audit. Yang keempat, memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen. Yang kelima, mengkaji dan menyetujui rencana audit dan anggaran fungsi audit intern. Yang keenam, meninjau laporan audit dan memastikan bahwa direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian fraud, masalah kepatuhan dengan kebijakan, undang-undang dan peraturan dan masalah lainnya yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. Yang ketujuh, menyetujui dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI serta penghargaan kinerja. Yang kedelapan, memastikan Kepala SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Komunikasi SKAI dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. SKAI mengkonfirmasikan temuan yang signifikan untuk dapat dilakukan perbaikan tindakan pada waktu yang cepat dan memantau tindakan perbaikan direksi atas temuan kepada direksi. Kemudian SKAI menginformasikan hasil pemantauan tindak lanjut direksi atas temuan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Hubungan SKAI dengan unit kerja pengendalian lainnya. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan pengendalian lainnya pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Kemudian SKAI bekerja sama dengan auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor eksternal pada bank. Meliputi SKAI memaparkan ringkasan audit pada tahun berjalan sebagai bahan penilaian pengendalian internal kepada auditor eksternal. Yang kedua, SKAI menginformasikan hasil sampling pelaksanaan audit intern kepada auditor eksternal. Komunikasi antara SKAI dengan pengawas bank, yaitu terdiri dari area beresiko yang diidentifikasi oleh OJK dan SKAI,
Kemudian pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank, lalu pemantauan tindakan lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi, temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan, dan terakhir rencana audit tahunan. Komunikasi ini dilakukan selama minimal 1 kali dalam setahun. Pengawas bank dapat memberikan rekomendasi kepada SKAI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal. Fungsi SKAI dalam grup atau perusahaan induk. Dewan Komisaris Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha wajib memastikan yang pertama, bank memiliki fungsi audit intern sendiri yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan melapor kepada Kepala SKAI, grup atau perusahaan induk. Dan yang kedua, fungsi audit intern grup atau perusahaan induk melakukan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai kepada bank. Kemudian, bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern dalam kelompok usaha bank. Yang terakhir, perusahaan induk dari bank wajib menyusun ruang lingkup audit yang spesifik untuk bank. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan audit intern, bank dapat memperbantukan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern dengan syarat yang pertama, membutuhkan keterampilan spesifik dan bersifat sementara. Yang kedua, alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak eksternal. Yang ketiga, disertai dengan pengalihan pengetahuan dari pihak eksternal kepada anggota SKAI. Yang keempat, menjadi tanggung jawab kepala SKAI. Yang kelima, memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam audit internal. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, memperhatikan persyaratan dalam ketentuan mengenai alih daya. Kewajiban pelaporan kepada OJK. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI disampaikan paling lambat 14 hari setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan secara semesteran paling lambat 1 bulan setelah bulan laporan. Laporan khusus mengenai temuan audit intern disampaikan paling lambat 7 hari setelah temuan audit diketahui. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal disampaikan paling lambat bulan setelah periode pengkajian berakhir. Kewajiban pelaporan kepada OJK. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern mencakup paling sedikit yang pertama, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan SKAI atas hasil audit. Yang keempat, pernyataan SKAI bahwa audit intern telah dilakukan sesuai dengan standar. Yang kelima, rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit. Yang keenam, tanggapan auditi terhadap hasil audit. Yang ketujuh, tindak lanjut auditi yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit. Yang kedelapan, komitmen auditi yang telah disepakati oleh SKAI. Yang ke-9, hasil pemantauan komitmen auditi yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh auditi. Kewajiban pelaporan kepada OJK. Laporan wajib ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris. Laporan berupa 1. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI.
Yang kedua, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern. Dan yang ketiga, laporan hasil kaji ulang pihak eksternal disampaikan kepada OJK secara offline. Kemudian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan kepada OJK secara online melalui sistem pelaporan OJK sesuai dengan tata cara penyampaian dan administratif mengikuti ketentuan. Dalam hal penyampaian laporan secara online belum dapat dilakukan. Bank wajib menyampaikan laporan secara offline kepada OJK. Kewajiban pelaporan kepada OJK. Kaji ulang pihak eksternal sekali dalam 3 tahun, yaitu pada bulan Juli 2016 sampai bulan Juni 2019. Mencakup yang pertama, pendapatan tentang hasil kerja SKAI, kepatuhan SKAI terhadap standar profesional audit intern, kemudian penilaian terhadap sistem pengendalian internal, kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank, dan yang terakhir yaitu saran perbaikan yang mungkin dilakukan. Sanksinya, dalam hal terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. Bank yang menyampaikan laporan luring atau offline melewati batas akhir penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500.000 per hari dan maksimal sebesar 30 juta. Ketentuan peralihan. Sanksi administratif atas pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern sebelum tanggal efektif berlakunya POJK ini mengacu pada ketentuan yang berlaku pada periode terjadinya pelanggaran dimaksud. Periode pertama kali kaji ulang dimulai dari tahun laporan kaji ulang yang terakhir dilakukan oleh bank hingga bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Materi kedua yaitu standar kerja SPFAIP yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dahulan. Persilahkan. Baik, saya Mamudahulan Verina akan menjelaskan mengenai standar kerja SPFAIP atau standar pelaksanaan fungsi audit internal bank. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Apa itu BPR? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Maka perlu disusun suatu program, suatu pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh BPR di Indonesia. Yang kedua ada kebijakan umum. Kebijakan umum, direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan dan memadai bahwa kegiatan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi.
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang, pengawasan dari direksi dan Dewan Komisaris, ruang lingkup pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern BPR. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang lebih efektif. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja Bank Perbaikan Rakyat. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ruang lingkup pengendalian intern BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya. Yang kedua ada audit intern sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkat manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala, kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal. Yang ketiga, yaitu tugas dan tanggung jawab pelaksana fungsi audit intern. Tugas SKY atau PE audit intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKY atau PE audit intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKY atau PE Audit Intern juga harus mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang keempat ada independensi. SKY atau PE internal audit intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini. Yang kelima ada wewenang dan kedudukan. SKY atau PE audit intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. Yang terakhir ada ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efisien sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi BPR sehingga mampu menampung analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Lanjut. Yang ketujuh ada etika auditor internal.
Auditor intern harus memiliki kode etik profesi yang antara lain mengacu pada kode etik dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk yang pertama, berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki dedikasi tinggi. Tiga, tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapatan profesionalnya. Yang keempat, menjaga prinsip kerahasiaan suatu ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, harus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kedelapan, ada sikap mental auditor intern. Auditor intern harus memiliki sikap mental yang baik, yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitas kepada profesinya. Next. Yang ketiga ada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Perkreditan Rakyat. Pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 POJK Tata Kelola BPR sebagai berikut. Yang pertama ada BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Yang kedua, BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar wajib menunjuk satu orang PE Audit Intern. Lanjut. Berikut merupakan contoh struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat yang wajib memiliki SKAI. Lanjut. Dan berikut merupakan contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki PE Audit Intern. Lanjut. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI atau PE Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Lanjut. Selanjutnya ada pengangkatan dan pemberhentian. Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut. Yang keempat ada independensi. SKAI atau PE Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus Bank Perkreditan Rakyat dan pihak ekstern lainnya. Kepada SKAI atau PE Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Lanjut. Selanjutnya ada wewenang, tugas, dan tanggung jawab. SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 POJK Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama ada satu, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR
dan mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan dana. Yang keempat, memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh semua tingkatan manajemen. Lanjut. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKY atau PE Audit Intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit mencantumkan. Yang pertama, kedudukan SKY atau PE Audit Intern. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan audit intern. Dan yang keempat, pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audite. Selanjutnya ada perencanaan. Kegiatan audit intern untuk periode 1 tahun buku harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. SKY atau PE Audit Intern bertanggung jawab dalam pembuatan rencana untuk melaksanakan fungsi audit intern. Rencana tersebut harus konsisten dengan wewenang dan tanggung jawab SKY atau PE Audit Intern, tujuan BPR, serta disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit apabila BPR memiliki Komite Audit. Proses perencanaan audit terdiri dari yang pertama ada penentuan tujuan audit. Tujuan harus dapat diukur dan sesuai dengan rencana serta anggaran operasi Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua ada penentuan jadwal kerja audit. Jadwal kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal, mulai, dan waktu yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor intern sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal kerja audit paling sedikit. Yang pertama ada lanjut yang ketiga ada rencana sumber daya manusia dan anggaran. Next. Kebijakan dan prosedur. SKY atau PE Audit Intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur, organisasi, serta kompleksitas kegiatan BPR. Lanjut. Program pengembangan dan pendidikan profesi. SKY harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat 1. Uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor internal. Kedua, kriteria persyaratan untuk menjadi auditor intern. Ketiga, rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan. Dan yang terakhir ada metode penilaian kinerja auditor intern. Lanjut. Berikutnya ada kaji ulang. Untuk menilai pelaksanaan fungsi audit intern, BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah harus dilakukan
kaji ulang oleh pihak ekstern paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Pihak ekstern adalah akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir serta tidak mempunyai benturan kepentingan. Laporan atas kaji ulang ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKY dan kepatuhannya terhadap pedoman standar pelaksanaan audit intern BPR, serta perbaikannya yang mungkin dilakukan. Kaji ulang pertama kali harus dilakukan 3 tahun setelah terbentuknya SKY. Berikutnya ada hubungan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Bagi BPR yang melaporkan keuangan audit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR, maka SKY atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit intern yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Lanjut. Berikutnya ada ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang pertama ada penilaian kecukupan sistem pengendalian intern, yaitu pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Yang kedua ada penilaian efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan. Yang ketiga ada penilaian kualitas kinerja. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Lanjut. Yang kelima ada hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Lanjut. Hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern, yaitu audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan A. Pengamanan dana masyarakat, B. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, C. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, D. Kebenaran dan keutuhan informasi, E. Kepatuhan terhadap kebijakan rencana prosedur hukum dan peraturan, dan yang terakhir pengamanan harta kekayaan. Auditor intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Yang pertama ada pengamanan dana masyarakat. Auditor intern harus menilai keandalan sistem yang telah ditetapkan dalam pengamanan dana yang dihimpun BPR dari masyarakat yang telah diliputi deposito dan tabungan. Yang kedua ada pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Auditor intern harus menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional tertentu telah dicapai secara
konsisten sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungan ini, antara lain, auditor intern harus mampu menilai kewajaran perkembangan usaha BPR, baik potensi maupun kendala yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada pemanfaatan sumber daya. Auditor intern harus menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk itu, antara lain diperlakukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan keamanan kegiatan operasional tertentu, seperti kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat ada kebenaran dan keutuhan informasi. Auditor intern harus menilai kebenaran serta keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional termasuk pencatatan aset, kewajiban, dan rekening administratif BPR. Tujuan penilaian terhadap informasi dimaksud adalah memastikan bahwa informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, lengkap, dan berguna bagi kepentingan BPR. Yang kelima ada kepatuhan terhadap kebijakan rencana prosedur dan peraturan perundang-undangan. Auditor intern harus menilai kesesuaian sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional BPR. Dan yang terakhir ada pengamanan aset. Auditor intern harus menilai kehandalan sistem pengamanan aset termasuk dana serta memeriksa keberadaan dari aset termasuk dana tersebut. Lanjut. Yang berikutnya ada pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit. Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, tahap persiapan audit. Pelaksanaan audit dipersiapkan dengan baik agar tujuan tercapai secara efisien. Yang kedua ada penyusunan program audit. Yang ketiga ada pelaksanaan penugasan audit. Yang keempat pelaporan hasil audit. Dan yang kelima tindak lanjut hasil audit. Lanjut. 7. Dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKY atau PE Audit Intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelopor hasil audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas kertas kerja audit termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Lanjut. Yang pertama ada dokumentasi kertas kerja audit. SKY atau PE Audit harus mendokumentasikan kertas kerja audit dengan lengkap dan jelas. Kertas kerja audit dapat berupa kertas, pita magnetik, atau media penyimpanan data elektronik lainnya. Semua kertas kerja tersebut dikompilasikan dengan memperhatikan fungsi penyusunan dan penyampaiannya. Fungsi yang kedua ada administrasi hasil audit. Hasil kerja akhir dari SKY atau PE Audit Intern adalah laporan hasil audit yang dibuat secara tertulis. Laporan hasil audit harus didukung oleh dokumentasi kertas kerja audit dan telah diperiksa oleh Kepala SKY atau PE Audit Intern mengenai tata cara penyajian dan kebenarannya. Laporan hasil audit dan surat menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. Lanjut. Dan berikut
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan gangguan lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di sela kegabutan kalian. Terima kasih juga khusus pada Bapak Arif selaku dosen pengampu kami. Jangan lupa nilai A ya, Pak. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.